Hai teman-teman, kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi Sumpah Pemuda, Jati Diri, dan Keindonesiaan. Selamat menonton. Terbelakang Sumpah Pemuda, adanya pendidikan atau sekolah akan memunculkan kaum terpelajar. Kaum muda terpelajar inilah kemudian mempelopori lahirnya kebangkitan nasional di Indonesia. Hal ini juga dipacu oleh adanya surat-surat kabar yang sudah terbit saat itu, sehingga mempercepat berkembangnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, berkembanglah masa pergerakan kebangsaan, suatu periode yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Etis, pintu pembuka pendidikan modern. Memasuki abad ke-20, kebijakan pemerintah kolonial Belanda mendorong untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara. Kebijakan itu diikuti dengan penaklukan terhadap wilayah-wilayah yang belum dikuasai, jika perlu dengan pendekatan militer. Daerah-daerah kolonial yang masih terpisah disatukan dalam penerapan administrasi baru yang berpusat di Batavia, yang disebut Pax Neerlandica. Serangkaian tindakan penjajahan Belanda tersebut telah menimbulkan banyak perlawanan dari pihak bangsa Indonesia. Strategi perlawanan yang ditempuh waktu umumnya dengan perlawanan bersenjata. Sayangnya, perlawanan dalam menghadapi kekuatan kolonialisme dan imperialisme itu masih bersifat lingkup daerah atau wilayah tertentu. Dengan perlawanan sendiri, Banten perang sendiri, Mataram angkat senjata sendiri, Makassar begitu, Tondano juga begitu, dan begitu seterusnya perlawanan di Ponorogo. Berdiri sendiri, Padri sendiri, Aceh sendiri, bahkan dari masing-masing daerah atau pihak Indonesia. Ini bisa diadu domba. Orang-orang Madura diadu domba dengan Mataram, Arupalaka dan Bone diadu dengan Hasanuddin dari Makassar, pasukan Ali Basyah, Sentot, Prawirodirjo diadu dengan pasukan Padri. Pada awal abad ke-20, para priyayi baru menuangkan gagasannya melalui pers atau media cetak mengenai isu-isu perubahan. Isu-isu yang dipopulerkan yaitu terkait dengan peningkatan status sosial rakyat, bumi putra, dan peningkatan kehidupan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Kata kemajuan menjadi populer pada saat itu. Kemajuan saat itu diartikan dengan pendidikan, pencerahan, peradaban, modernisasi, dan kesuksesan hidup. Pers merupakan sarana berpartisipasi dalam gerakan emansipasi, kemajuan, dan pergerakan nasional. Pada dekade itu, ditandai dengan jumlah penerbitan surat kabar berbahasa Melayu yang mengalami peningkatan. Orang pertama yang aktif dalam dunia pers saat itu adalah orang Indo seperti H.C.O. Cloverboxon dan bintang Hindia E.F. Wijard dari Bintang Baru dan J. Francis dari Pemberitaan Betawi. Bermunculannya media cetak itu segera diikuti dengan munculnya sejumlah jurnalis dan putra lainnya. Mereka adalah R. Sinubanuja dan R. Muhammad Yusuf. Keduanya adalah redaktor Sinar Jawa yang diterbitkan oleh Hong Taiji dan Jojo Sujiro. Redaktor Sijahat Timur yang diterbitkan di Malang Kue Kaisku. Bandung, Abdul Muiz sebagai redaktor Pewarta Hindia yang diterbitkan oleh J. Kolb and Cho. Para jurnalis Bumi Putra itulah yang memberikan wawasan dan embrio kebangsaan melalui artikel. Komentar-komentar mereka dalam surat membaca dan mengungkapkan solidaritas di antara mereka dan para pembaca yang sebagian besar adalah kaum muda terpelajar. Misalnya pewarta Prijaiji yang disunting oleh RMT Kusumo Utoyo, seorang bupati Ngawi yang menyerukan persatuan di kalangan priyayi. Juga mendapatkan dukungan dari simpatisan dan pelanggan dengan 15 cabang di Jawa, Madura, dan Sumatera. Sementara itu, tokoh muda Dr. Abdul Rifai yang baru datang dari Belanda menganjurkan pada tokoh muda di Hindia untuk membentuk sesuatu. Dalam tulisan-tulisannya pada surat kabar Bintang Hindia, ia selalu memuat tentang kemajuan dan dunia maju. Bangkitnya nasionalisme. Keberadaan kaum muda terpelajar sangat cocok dan responsif terhadap berkembangnya paham-paham baru, apalagi paham yang ikut menggelorakan kemerdekaan. Pada saat itu, di Eropa sedang tumbuh subur paham-paham yang terkait dengan kemajuan, kebebasan, kemerdekaan sebagai dampak dari revolusi Prancis. Pada awal abad ke-20, paham nasionalisme memasuki wilayah Indonesia. Perlu diingat bahwa dengan pelaksanaan politik etis dengan mendorong adanya kaum muda terpelajar, pemikiran mereka semakin rasional, wawasannya semakin luas dan terbuka, sehingga memperlancar perkembangannya paham-paham baru di Indonesia. Gerakan kebangsaan telah muncul organisasi Budi Utomo atau BU yang bersifat sosio-kultural.
Organisasi ini didirikan antara lain oleh Sutomo, Gunawan, Adas Rintisan Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 20 Mei 1908. Mengumpulkan dana gunung membantu kaum bumi putra yang kekurangan dalam menempuh pendidikan. Organisasi yang berikutnya adalah Serikat Islam atau SI. Pada mulanya SI ini lahir karena adanya dorongan dari RM Sinordi Suryo, seorang bangsawan, wartawan, dan pedagang dari Solo. Tahun 1909, ia mendirikan perkumpulan dagang yang bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Tahun 1911, Ki Hajar Samahuji secara resmi mendirikan SDI. Pada tahun 1912, nama SDI diganti menjadi Sarekat Islam atau SI oleh Kos Komarudinoto. Pada tahun 1912 itu juga berdirinya organisasi yang bercorak politik yakni Indistes. Organisasi itu dikenal dengan sebutan 3 serangkai, yakni Dowes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat, atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantoro. Setelah itu, IP berkembang pesat di berbagai daerah di Indonesia.